Rekor kandang timnas Indonesia di Piala AFF. Thailand dipermalukan negara yang pernah dibantai timnas. Pengakuan jujur Jordi Amat saat bermain di La Liga. Sintayong puas dengan perkembangan pemain timnas Indonesia. Laga persahabatan Cavi Mechelen versus Espanyol. Laga Espanyol versus Cavi Mechelen telah digelar pada Rabu 14 Desember 2022. Saat ini Espanyol berada di posisi ke-16 klasemen sementara La Liga dengan raihan 12 poin dari 14 laga. Di sisi lain, Cavi Mechelen yang kini diperkuasa di Wolves berada di posisi ke-13 Jupiler Pro League atau Liga Utama Belgia dengan raihan 18 poin dari 17 laga. Pada laga itu, pemain naturalisasi Sandy Walsh menjadi starter dan bermain full. Sandy Walsh menunjukkan skill ciamik pada menit ke-60. Laga berakhir imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Gol Espanyol dicetak oleh pemain bertahan mereka Leandro, sedangkan Cavi Mechelen berhasil membalas gol lewat Lionel Malede. 3 pemain kunci timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Witan Sulaiman jadi andalan. Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain kunci untuk Piala AFF 2022. Kehadiran mereka bakal menjadi senjata utama skuad Garuda di edisi kali ini. Skuad asuhan Sintayong saat ini berjumlah 28 pemain. Setelah TC di Bali rampung akan ada pengurangan skuad sebanyak 5 pemain sehingga skuad final berjumlah 23 pemain. Menurut pemain senior PSK Cimahi Taufik Kasrun, ini adalah skuad terbaik yang dimiliki tim Merah Putih untuk meraih prestasi terbaik pada Piala AFF edisi kali ini. Taufik menyebut ada 3 pemain kunci di skuad Garuda, dia adalah Witan Sulaiman, Sandy Walsh, dan Ilyas Pasojevic. Teruntuk Witan Sulaiman, pada edisi sebelumnya, Witan memang menjadi satu di antara pemain muda yang mencuri perhatian. Dari 8 aksinya di Piala AFF 2020, Witan Sulaiman sukses menyumbangkan 2 gol dan 5 assist. Thailand dipermalukan negara yang pernah dibantai timnas. Timnas Thailand memetik hasil yang mengecewakan dalam laga uji coba jelang AFF 2022. Menghadapi Taiwan di Thammasat Stadium pada Rabu malam, tim berjuluk Gajah Putih tersebut harus kalah dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol kemenangan Taiwan dilesakan oleh Chen Juicheh pada menit ke-72. Kekalahan Thailand tersebut tentu menjadi kejutan, sebab sebelumnya mereka berhasil membantai Myanmar dengan skor kejam yakni 6-0. Taiwan sendiri juga bukan lawan yang sangat tangguh. Mereka pernah dibantai timnas Indonesia dengan skor telak 3-0 pada leg 2 playoff Piala Asia 2023 yang digelar di Buriram Stadium pada 11 Oktober 2021 lalu. Pelatih Arema ungkap cara bangkitkan Evan Dimas. Pelatih Arema FC Javier Roca membeberkan resep rahasianya untuk kembali membangkitkan performa Evan Dimas. Sebelumnya, pemain timnas Indonesia itu dinilai kurang konsisten. Hal itu ia sampaikan setelah pertandingan Persikabo melawan Arema FC pada pekan ke-14 Liga 1 2022-2023 di Stadion Manahan Solo Rabu kemarin. Pada pertandingan itu, Evan Dimas turun sebagai starter. 2 pertandingan Arema FC sebelumnya melawan Persis Solo dan Dewa United, Evan Dimas juga dimainkan sebagai starter, di mana 2 pertandingan itu Arema FC mendapatkan kemenangan. Javier Roca menyebut resepnya hanya mempercayai sang pemain untuk bermain. Lebih lanjut lagi, Javier Roca pun mengaku bahwa Evan Dimas adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki Arema FC. Musim ini dirinya sudah mencatatkan 11 penampilan dengan 650 menit bermain bersama dengan Arema FC. Sintayong soroti pergerakan transisi pasukan Garuda. Selain taktik, timnas Indonesia juga melakoni internal game di TC jelang Piala AFF 2022 pada Selasa lalu. Timnas Indonesia terus melanjutkan TC untuk persiapan Piala AFF 2022 hingga Rabu kemarin. Sesi internal game ini merupakan sesi perdana timnas Indonesia untuk mengatasi tidak adanya laga uji coba jelang Piala AFF 2022. Tidak diketahui detail internal game yang dilakukan timnas Indonesia kemarin. Namun Sintayong mengaku hanya mengecek pergerakan pemain saja. Dan menurutnya kekurangan ada pada transisi yang dirasa Sintayong masih kurang cepat. Hal inilah yang harus dibenahi sebab gelaran Piala AFF tinggal menghitung hari saja. Pengakuan jujur Jordi Amat saat bermain di La Liga. Bek timnas Indonesia Jordi Amat sudah menghadapi 2 bintang top dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ketika masih bermain di La Liga. Amat pun membagikan pengalamannya tersebut, di mana sejak mengawali karir profesionalnya bersama Espanyol pada 2010, dia sudah sempat merasakan karir bersama sejumlah klub La Liga mulai dari Rayo Vallecano hingga Real Betis.
Pada momen-momen itulah bek kelahiran Barcelona ini mendapatkan kesempatan berharga untuk bisa berduel dengan pemain-pemain bintang dunia yang berkarir di La Liga. Tak terkecuali Lionel Messi yang lebih dari 15 tahun merumput bersama Barcelona maupun Cristiano Ronaldo yang nyaris 1 dekade berseragam Real Madrid. Jika disuruh membandingkan, bek berusia 30 tahun itu mengakui bahwa CR7 jauh lebih sulit dijaga ketimbang La Pulga, terutama ketika masa-masa puncak dalam karirnya. Jordi mengakui bahwa Ronaldo memang jauh lebih kuat secara fisik ketimbang Messi. Rekor kandang Timnas Indonesia di Piala AFF. Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja pada 23 Desember 2022 dan Thailand pada 29 Desember 2022, yakni dalam laga kandang Piala AFF 2022. Situasi ini tentu menguntungkan buat Timnas Indonesia yang selalu mendapatkan dukungan maksimal dari supporter bila bermain di kandang. Timnas Indonesia sendiri punya catatan bagus bermain di kandang pada Piala AFF. Sejak edisi pertama pada 1996 sampai 2020, Timnas Garuda tercatat sudah bermain di kandang yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Pakansari sebanyak 22 kali. Timnas Garuda sendiri tercatat menang bila bermain di kandang. Timnas Indonesia tercatat sukses meraih 14 kemenangan dari 22 laga kandang di Piala AFF. Selain itu, Timnas Merah Putih juga berhasil meraih 4 kali hasil imbang dan 4 kali kekalahan. Sintayong puas dengan perkembangan pemain Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku puas dengan perkembangan para pemain setelah menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan di Bali sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2022 pada 20 Desember mendatang. Mulai pekan kemarin hingga saat ini, Sintayong memberikan materi latihan berintensitas sangat tinggi untuk para pemain. Ia menilai para pemain mengikuti latihan dengan baik, semangat, dan kerja keras. Sintayong pun puas dengan perkembangan pemain hingga saat ini. Daftar pelatih yang pernah juara Piala AFF. Daftar pelatih yang pernah menjadi juara Piala AFF sepanjang sejarah belum ada pelatih asal Indonesia yang pernah meraih gelar juara Piala AFF. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tidak pernah mendaki ke puncak tertinggi Piala AFF sejak turnamen paling bergengsi antar negara ASEAN itu dimulai pada 1996 silam. Timnas Indonesia sejauh ini masih pada tataran hampir juara. Adapun pelatih-pelatih yang pernah menyandang gelar juara AFF yaitu Rodojko Avramovic pada 2004, 2007, 2012, Peter White edisi 2000-2002, Kiati Suksnamuang edisi 2014-2018, Tawache Strachkul pada edisi 1996, Barry Whitbright pada edisi 1998, Henry Kalisto pada edisi 2008, Park Hang-seo edisi 2018, Alexander Polking edisi 2020, Next Sintayong. Pelatih Filipina sebut Timnas Indonesia bisa jadi pesaing berat Vietnam untuk juara Piala AFF 2022. Pelatih Filipina Joseph Ferre menyebutkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi lawan sengit bagi Vietnam untuk perebutan juara Piala AFF 2022 ini. Filipina baru saja menghadapi laga uji coba melawan Vietnam pada Rabu kemarin. Golden Star Warriors menang tipis 1-0 berkat gol Nguyen Van Cuyet. Pelatih baru The Ascals ini menyebut Vietnam tidak akan mulus untuk meraih juara. Pasalnya ada juga Timnas Indonesia yang disebut tim bagus. Dari pernyataan itu, Joseph Ferre artinya telah mengindikasikan kekuatan Timnas Indonesia. Apalagi Filipina berada satu grup dengan tim yang dipimpin oleh Sintayong.